sudah terbit Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Orang sering menyebut Permen 123 nomor 1 tahun 2023, sehingga gampang disebut Permen Pan RB 123 nomor 1 tahun 2023. Nah, memang benar bahwa selama ini Bapak Ibu sekalian, jabatan fungsional itu ratusan. Masing-masing jabatan fungsional itu mempunyai regulasi sendiri-sendiri tentang angka kredit, tentang sistem angka kredit. Misalkan guru itu menggunakan Permen nomor 16 tahun 2009. Kemudian dokter ada sendiri, penyuluh ada sendiri, jaksa ada sendiri, dosen ada sendiri, pengawas ada sendiri. Itu jumlahnya itu ratusan. Kemarin itu sudah dihapus sejumlah 293. Jabatan fungsional tetap ada, nanti ada juga guru ahli muda, dokter ahli muda, tetap ada, cuma regulasinya sekarang disederhanakan. Cukup banyak satu regulasi, tidak seperti kemarin gitu. Nah, salah satu yang penting, yang namanya jabatan fungsional itu selalu berkaitan dengan angka kredit. Ini bedanya ya. Kalau jabatan struktural, sekarang bukan struktur, namanya jabatan pimpinan tinggi ya, dan jabatan administrasi. Jadi dulu namanya struktural, itu sekarang berubah namanya jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi. Itu sama sekali tidak terkait dengan angka kredit. Jadi mereka kalau mau naik pangkat itu otomatis 4 tahun tidak perlu mengumpulkan angka kredit. Nah, kalau sekarang jabatan fungsional, apakah tetap mengumpulkan angka kredit? Tetap, yang namanya jabatan fungsional tetap harus mengumpulkan angka kredit, tetapi tidak perlu mengajukan dupak. Nah, itu yang penting ya, tidak perlu mengajukan dupak. Nanti angka kredit itu langsung dikonversi dari predikat nilai kinerja. Jadi tidak perlu nanti kita usul dupak, tetapi cukup dikonversi. Nah, inilah sederhananya ya, tidak ribet seperti dulu. Itu kalau kita pelajari gitu kan. Tetapi secara detail nanti kita masih menunggu regulasi turunan seperti apa. Bagaimana prosedur penetapan angka kredit itu masih belum ada detail di Permen Pan RB 123 itu. Ini kita masih nunggu regulasi turunan. Tapi pada prinsipnya ke depan tidak ada lagi dupak. Bahkan masih ada juga yang bilang, Bu ya sekali-kali tidak usah angka kredit, langsung aja otomatis kayak struktural itu. Ya tidak bisa. Orang jabatan fungsional itu memang cirinya itu harus ada angka kredit. Kan sudah nanti kan ceritanya sudah dikasih keringanan, tidak perlu usul dupak. Nanti kalau misalkan otomatis kayak struktural, ya nanti bisa ngalahkan struktural itu kan. Struktural itu Bapak sekalian, walaupun otomatis tapi tetap terbatas ya. Misalkan kalau eselon 3 itu enggak bisa sampai 4B. Yang bisa sampai 4B, 4C itu hanya jabatan pimpinan tinggi gitu ya. Kalau di daerah itu yang misalkan kepala dinas itu kepala dinas daerah itu bisa paling tinggi 4C ya. 4C itu kalau di tingkat kabupaten. Nah, kalau guru itu bisa sampai 4E, tetapi kalau struktural itu bisa hanya mentok sampai 4C gitu. Kalau yang kepala dinas misalkan. Maka sebenarnya sekarang fungsional diuntungkan ya, tidak repot usul dupak, tapi bisa sampai 4E asalkan nanti syarat-syaratnya terpenuhi gitu. Itu kira-kira. Jadi jabatan fungsional itu memang harus mengumpulkan angka kredit, tetapi tidak perlu mengusulkan dupak. Itu ketentuan yang ada di Permen Pan RB 123. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana sistem angka kredit yang baru ya. Ini saya ambil dari peraturan BKN nomor 11 tahun 2023. Jadi nanti sebelum itu diberlakukan, Bapak Ibu sudah harus paham bagaimana sistem angka kredit yang baru, dan nanti Bapak Ibu yang punya nanti
pak lama akan dikonversi menjadi sistem angka kredit yang baru yang disebut dengan angka kredit integrasi. Oke, saya jelaskan dulu ya Bapak sekalian. Jadi begini ceritanya. Jabatan fungsional keahlian ya, kita kan guru ya, guru itu masuk ke jabatan fungsional keahlian. Itu dimulai dari golongan 3A, itu nama JF-nya atau jabatannya adalah ahli madya. Kalau dulu Bapak sekalian, itu kalau jabatan ahli pertama itu harus mengumpulkan angka kredit 100 minimal ya. 100 minimal. Nah, sekarang itu tidak 100 tapi dimulai dari 0 ya. Jadi nanti dimulai dari 0. Beda dengan yang lama. Yang lama itu 3A ahli pertama itu angka kreditnya minimal 100. Nah, kalau sekarang itu tanpa ada minimal, jadi 0 ya. Jadi nanti itu kalau langsung diangkat jabatan fungsional yang pertama, angka kreditnya itu adalah dimulai dari 0. Jadi Bapak Ibu jadi ingat, ini kan Pertamina ya. Ingat aja Pertamina, bahwa Pertamina itu kalau kita membeli BBM kan selalu dimulai dari 0. Nah, sekarang begitu sistemnya. Jadi mulai dari 0. Nah, nanti mau naik pangkat ke 3B maka AK minimal itu 50 ya. AK minimal 50. Jadi nanti kalau belum 50 ya belum bisa ke 3B. Nah, nanti Bapak Ibu per tahunnya itu dapat angka kredit 12,5. 12,5 nanti berarti nanti selama 4 tahun maka bisa naik pangkat. Selama 4 tahun, normalnya 4 tahun. Nanti andaikan Bapak Ibu kinerjanya sangat baik, maka nanti ini 12,5 dikalikan 150% menjadi 18,75. Maka nanti 3 tahun bisa naik pangkat kalau memang kinerja tiap tahun itu sangat baik gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau mau ke 3C maka angka kredit minimal itu harus 100. Jadi begitu nanti itu angka kredit 100 maka bisa naik pangkat ke 3C. Nah, itu ceritanya. Nah, setelah Bapak Ibu nanti itu naik ke 3C, maka jabatannya akan berubah. Semula itu ahli pertama berubah atau alih jenjang menjadi ahli muda. Nah, ketika ahli muda nanti aturan yang sekarang nanti ini dimulai dari 0. Nah, ini ya dimulai dari 0. Kalau dulu kan terus dijumlah gitu kan sampai di atas 200, di atas 300, sampai 800, sampai 900 gitu ya. Nah, sekarang begitu alih jenjang, maka angka kreditnya langsung di-reset dari 0 lagi. Maksudnya begini Bapak Ibu, misalkan nanti Bapak Ibu ahli muda ini 3C, angka kreditnya misalkan 125 ya, saya ulang, 125. Maka yang 25 itu tidak bisa ditabung ya. Tidak bisa ditabung karena harus dimulai dari 0 ya. Jadi nanti ketika menuju ke 3D nanti itu minimal 100 lagi ya, minimal 100. Yang tadi yang kelewatan misalkan itu tidak bisa dipakai lagi karena dimulai dari 0. Nah, kalau nanti ini normalnya 100 ini kan dalam waktu 4 tahun ya, itu berarti nanti per tahunnya itu dapat angka kredit sebesar 25. Ini kalau kinerjanya itu baik, tetapi nanti kalau kinerjanya itu sangat baik, maka nanti dikalikan 150% menjadi 37. Lima. Nah, begitu juga nanti kalau kinerjanya cukup ya konsekuensinya tidak 25
Kalau dulu kan 400, sekarang 200 kreditnya. Sekarang 200. Nah, begitu nanti menjadi 4A, ini sudah alih jenjang yang semula adalah guru muda sekarang menjadi guru madya. Nah, karena alih jenjang nanti angka kreditnya lagi-lagi dimulai dari 0 lagi ya. Begitu mau ke 4B ya, maka mengumpulkan minimal 150 dengan catatan angka kredit yang misalkan 4A-nya kelebihan itu tidak dihitung ya. Misalkan dapat 210 ya, berapapun dapatnya selalu dimulai dari 0, maka berapapun dapatnya 210, 250, 260 itu tidak dipakai kelebihannya. Maka nanti kalau memang sudah melewati, sebaiknya memang langsung ngusul naik pangkat. Dia tidak lama-lama juga pasti rugi karena tabungannya tidak bisa dipakai. Jadi ini kalau ke ahli madya golongan 4B itu AK minimal 150. Kemudian ke ahli madya 4C juga angka kreditnya minimal 300. Ke 4D itu minimal 450 gitu ya, gitu. Nah, begitu sampai ke 4D ini alih jenjang lagi, namanya guru ahli utama. Nah, karena alih jenjang menjadi guru ahli utama, maka diriset lagi angka kredit dimulai dari 0. Nah, nanti menuju ke 4E yang ahli utama juga membutuhkan angka kredit sebesar 200 ya. Sebesar 200 itu berarti per tahunnya itu adalah 50 ya. Per tahunnya adalah 50. Nah, ini Bapak sekalian ya. Ini perbedaannya sistem angka kredit baru dengan sistem angka kredit lama. Yang menjadi perbedaan juga, kalau aturan lama itu setiap naik jenjang itu harus ada angka kredit namanya PKB. Semakin lama semakin berat. Nah, untuk yang sistem yang baru, hanya ketika mau naik jenjang atau alih jenjang baru diminta angka kredit PKB. Misalkan, ini ketentuannya kalau ke ahli muda tidak perlu angka PKB, tapi kalau sudah masuk ke ahli madya, ini diminta minimal 6 angka kredit. Nah, kalau mau ke guru utama diminta minimal 12 angka kredit. Nah, inilah sistem angka kredit yang baru. Nah, berikutnya saya contohkan bagaimana mengkonversi angka kredit yang lama menjadi angka kredit yang baru. Oke, saya contohkan ya. Nanti Bapak-Ibu silakan akan nanti tanya grup. Oke, saya contohkan ya. Saya buka Excel. Ya, nah ini contoh angka kredit saya golongan saat ini adalah 770. Nah, ini ya 770. Nah, perhatikan 770. Nah, untuk mengkonversi itu sangat mudah. Tinggal 770 ini dikurangi dengan nilai dasar. Nah, nilai dasar seperti apa? Di sini ada tabelnya, ini nilai dasar ya. Nah, ini. Jadi nanti dikurangi nilai dasar. Kalau 3A dikurangi 100, 3B dikurangi 100,
3C dikurangi 200, 3D dikurangi 200. Nah, saya sekarang ini golongan 4C, maka dikurangi 400. Itu kata kuncinya, ingat, dikurangi nilai dasar. Nilai dasar ini untuk 4C adalah 400. Nah, tinggal saya kurangi. Nah, tinggal saya kurangi ya. Tinggal saya kurangi. Nah, tinggal saya kurangi ya. Nih. Tinggal saya kurangi. Nah, ini ya. Ini kurangi ya. Saya naikkan ke atas. Saya pinggirkan dulu ya. Saya pinggirkan. Itu yang lama ya Pak Tembak. Oke. Iya. Oke, tadi cukup dikurangi 400. Nah, ini ketemu di sini ya. Jadi tadi 770 saya kurangi 400 menjadi ini 370. Dari mana 370 tadi dikurangi 400. Nah 370 ini Bapak bisa lihat, ini total angka kredit. Nah, total angka kredit ini dipisah menjadi dua, yaitu angka kredit kegiatan tugas jabatan nomor 3 dan angka kredit pengembangan profesi. Nah, dikurangi dulu 70,4. Nah, dari mana 70,4? Ini dari angka kredit PKB yang saya kumpulkan ketika saya golongan 4C. Nah, dari sini ya. Dari sini ketemu di sini ya. Dari mana 70,4. Nah, ini angka saya tunjukkan. Nah, 70,4. Ingat, PKB itu kan terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pengembangan diri 39, publikasi ilmiah 29, sekian. Karya inovatif ini 2. Ini kalau saya jumlah ini adalah 70,4. Saya ulang ya. 39 ditambah 29,4 ditambah 2 ini sama dengan 70,4. Itu disebut angka kredit PKB. Nah, itu kemudian saya kurangkan ya, saya kurangkan. Jadi tadi 370 saya kurangi 70,4 ya. 70,4 saya ulang, ini dari pengembangan diri ditambah publikasi ilmiah ditambah karya inovasi menjadi 70,4. Nah, kemudian 370,259 dikurangi 74 menjadi 299,859. Ini disebut angka kredit tugas jabatan. Nah, yang ini angka kredit PKB. Oke. Nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang lama ini dianggap tidak ada. Ini karena konversi kan, dianggap tidak ada. Yang ada hanya baru saja. Kemudian jumlahnya sama. Ini 299 juga, 70 juga, 370 juga sama ya. Nah, berikutnya ke sini ya, ke keterangan ya, angka kredit, saya ulang ya. Nah, sekarang untuk naik pangkat sama naik jenjang. Nah, gitu ya. Saya 4C. Kalau mau naik pangkat kemana? Ke 4D itu butuh 450 minimal. Karena saya sudah mengumpulkan 370, maka kekurangannya adalah 79. Kemudian jenjang jabatan ke guru utama sama 450, butuhnya juga 79,741. Nah, ini keterangan 12 ini apa? Minimal itu angka kredit PKB minimal 12. Saya sudah mempunyai 70,4, jadi tidak lagi membutuhkan angka kredit PKB. Nah, ini kira-kira cara singkat bagaimana kita mengkonversi angka kredit lama ke angka kredit baru yang disebut dengan angka kredit integrasi. Cukup dikurangi nilai dasar, yaitu dikurangi 400 kalau 4C, lalu baru dipisah mana untuk PKB, mana untuk tugas jabatan. Oke, sampai di sini paparan saya. Mudah